Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6187, Tantangan Egi. Saya ingin menantang. Begitu Egi selesai berbicara, kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Dia masih berdiri di dasar laut pembunuhan abadi, dikelilingi tembok yang dikelilingi air laut, namun tiba-tiba ombak bergulung di depannya, dan terowongan bawah laut yang dalam muncul. Terowongan bawah laut yang muncul saat Chu Feng pergi juga sama. Namun Chu Feng menyerah saat itu dan tidak memilih untuk ikut campur. Egi menebak bahwa Chu Feng mungkin telah membuat permintaan pada saat itu, tetapi setelah mengetahui harga kegagalannya, dia melepaskan kesempatan untuk menantang. Egi melangkah ke dalamnya dan setelah berjalan dalam jarak tertentu, sebuah pintu penghalang muncul di depannya. Setelah melewati pintu formasi, Egi memasuki ruang lain. Ruangannya sangat luas, seperti istana samudra, dengan tembok di sekelilingnya dikelilingi aliran air laut yang deras. Hanya saja air lautnya berwarna hitam, dan karena kegelapan, aula pun menjadi gelap gulita. Tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat tak jauh di depan Egi. Itu adalah pedang hitam. Di balik pedang hitam itu, ada bola formasi. Pegang pedang ini dan siksa orang-orang di dunia sampai mereka mati. Maka kamu akan lulus ujian. Suara tempat ini terdengar. Mendengar ini, Egi mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang hitam yang ada di tanah terbang ke tangan Egi. Menyiksa? Tes semacam ini tidak sulit bagi Egi. Dan segera, penghalang itu hancur, dan benda-benda di dalamnya muncul di depan mata Egi. Itu adalah Chu Feng. Hanya saja meskipun Chu Feng di sini juga sangat lemah, namun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan Chu Feng di luar. Chu Feng ini tampak terdiam dan hanya menatap Egi, matanya penuh harapan. Menakut-nakuti ratu ini dengan trik ini? Egi melangkah maju dan menusuk tubuh Chu Feng dengan satu pisau. Lalu dia segera mengeluarkannya. Darah berceceran, dan Chu Feng berlutut di tanah dengan lemah, dengan rasa sakit di wajahnya dan bahkan mata yang lebih menyedihkan. Namun Egi tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Visi Chu Feng ingin dia ragu, tapi Egi tidak terlalu ragu-ragu. Namun saat ini, suara di sini terdengar lagi. Izinkan saya mengingatkan Anda, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini bukan Chu Feng yang asli. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Egi berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chu Feng di depannya lagi. Saya ingin menggunakan pemahaman saya tentang Chu Feng untuk mengetahui kekurangan orang di depan saya, untuk memastikan bahwa ini bukanlah Chu Feng yang asli, tetapi hanya ilusi. Namun semakin dia memperhatikan, Egi semakin panik. Dia sama sekali tidak tahu apakah Chu Feng di depannya itu palsu. Sama persis. Egi tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa pintu penghalang tempat dia datang telah ditutup. Tentu saja, tidak ada kesempatan untuk melihat apakah Chu Feng masih ada di luar. Kamu juga bisa memilih untuk menyerah. Mendengar hal tersebut, Egi memejamkan mata dan terdiam beberapa saat. Membuka matanya lagi, tekad muncul di matanya, penyamarannya terlihat cukup bagus. Setelah mengatakan ini, pedang hitam di tangannya menebas Chu Feng di depannya satu demi satu. Meskipun Chu Feng sangat kesakitan dan tubuhnya berlumuran darah, Egi tidak berhenti sama sekali. Hingga Chu Feng di depannya benar-benar pingsan. Tidak ada nafas. Namun Egi tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah saya berhasil dalam tantangan ini?
Bagaimana kamu tahu bahwa orang yang baru saja kamu bunuh bukanlah Chu Feng yang asli? Berhentilah membuang-buang waktu, ratuku. Aku tahu itu salah. Kamu, pergi dan selamatkan Chu Feng sekarang. Egi berkata dengan tidak sabar. Heh. Semburan tawa samar terdengar, dan kemudian Chu Feng yang jatuh ke tanah berubah menjadi aura hitam dan terbang menjauh. Di saat yang sama, pintu pembatas penghalang terbuka kembali, dan Egi segera berbalik dan berlari ke arah datangnya. Tapi suara itu terdengar lagi. Saya sedikit penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa dia bukan Chu Feng yang asli? Apakah kamu merasa tidak punya pilihan? Tidak peduli apakah Chu Feng asli atau palsu, kamu hanya bisa mendapatkan perawatan jika lulus ujian, jadi kamu mengambil tindakan. Mendengar ini, Egi berhenti. Pemahaman diam-diam antara ratu ini dan Chu Feng bukanlah sesuatu yang bisa Anda pahami. Siapapun boleh mengakui kesalahannya, tapi Chu Feng tidak. Jika kamu ingin berpura-pura menjadi Chu Feng di depan ratu ini, kamu tetap harus berlatih. Setelah mengatakan itu, Egi keluar. Dia melewati gerbang penghalang dan dengan cepat kembali ke tempat Chu Feng berada. Baru kemudian dia menyadari bahwa kondisi Chu Feng jauh lebih baik dari sebelumnya. Chu Feng hanya memiliki satu nafas tersisa sebelumnya, dan nafas itu akan hilang kapan saja, tapi sekarang nafas itu sudah stabil. Tapi itu hanya stabil, dan dia masih sangat lemah sehingga melampaui kemampuan spiritualis dunia naga langit biasa untuk menyembuhkannya. Apakah ini sudah sembuh? Tanya Egi. Berdasarkan tingkat kesulitan tantangan yang baru saja Anda hadapi, inilah tingkat perlakuan yang bisa dia terima. Jika Anda merasa itu belum cukup, Anda bisa terus menantang. Tetapi langkah selanjutnya akan lebih sulit, dan hidup Anda akan dalam bahaya. Adapun harga kegagalannya, sama seperti sebelumnya. Saya ingin melanjutkan tantangan ini, kata Egi. Setelah mengatakan itu, terowongan penghalang lainnya terbuka. Egi melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Setelah melewati gerbang pembatas, yang terlihat masih berupa aula utama yang terhalang oleh air laut yang gelap. Begitu Egi melangkah ke dalamnya, cahaya menyilaukan muncul di tengah aula gelap, menerangi seluruh aula. Saat ini, Egi dapat melihat bahwa dinding yang mengelilingi aula dipenuhi dengan pedang panjang berwarna hitam. Sekilas jumlahnya ada puluhan juta. Namun tiba-tiba, pedang hitam itu bergerak dan terbang lurus ke arah Egi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Egi tidak bisa mengelak. Pedang ini langsung menembus jantung Egi. Setelah menembusnya, pedang itu berubah menjadi api dan menghilang. Tapi bolanya sangat sakit sehingga dia mengatupkan giginya, kakinya melunak, dan dia setengah berlutut di tanah. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya, tetapi dalam sekejap, dia berkeringat deras karena rasa sakit. Pedang ini mengandung racun khusus, yang menyebabkan rasa sakit beberapa kali lipat dari pedang biasa. Tampaknya menembus jantung, namun nyatanya menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan bolaku tak tertahankan. Aku yakin kamu merasakan keistimewaan pedang ini. Rasa sakit ini akan bertambah sesuai dengan berapa kali pedang itu melewati hatimu. Anda dapat memilih untuk menahan rasa sakit yang menusuk hati beberapa kali. Tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih, dan semakin banyak Anda memilih, semakin kuat kekuatan penyembuhan Anda untuk Chu Feng. Jika kamu tidak tahan lagi, kamu bisa menyerah. Jika kamu tidak menyerah secara sukarela dan tubuhmu tidak dapat menahannya dan kamu mati, itu akan dianggap gagal. Suara itu terdengar lagi. Namun begitu dia selesai berbicara, Egi langsung berkata, "Semua." "Semua? Itukah maksudmu?" Suara itu terkejut. "Menurutmu itulah maksudnya. Semuanya di sini."
Keputusan ini terlalu gila. Apakah kamu yakin? Jangan buang waktu ratu ini. Sekarang, segera, semua datang ke ratuku. Tidak ada rasa takut di mata Egy, yang ada hanyalah keinginan dan kemarahan. Saya sangat ingin Chu Feng segera disembuhkan. Dia marah karena keberadaannya di sini membuang-buang waktunya. Suara orang itu tidak berdering lagi, tapi aula menjadi sangat bising. Puluhan juta pedang hitam jatuh dari dinding pada saat bersamaan dan melayang di atas aula. Saat berikutnya, pedang hitam itu bergerak satu demi satu, menusuk jantung Egy. Di saat yang sama pedang Asura selalu berada di ruang roh dunia Chu Feng. Dia mengandung kekuatan melebihi roh dunia. Meskipun Chu Feng tidak sadarkan diri, dia bisa merasakan situasi di luar dengan induksi kuatnya. Namun, kekuatan lautan pembunuh abadi sangat kuat, bahkan induksi pedang Asura sangat dibatasi. Tidak ada cara untuk menembus gerbang penghalang, jadi tentu saja dia tidak bisa merasakan apa yang Egy alami. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menyelimuti Chu Feng. Cahaya ini pernah muncul sebelumnya. Sinar cahaya inilah yang menstabilkan sisa nafas Chu Feng. Hanya saja kekuatan cahaya ini sekarang jauh dari sebelumnya sehingga menyebabkan aura Chu Feng pulih dengan cepat. Apakah gadis kecil itu berhasil? Ini cukup mengagumkan. Lumayan. Itu tidak mempermalukan dunia roh Asuraku. Pedang Asura hanya bisa menghela nafas. Segera, pancaran cahaya menghilang. Meskipun Chu Feng masih pingsan, tubuhnya telah pulih sebesar 30%. Namun sosok Egy masih belum keluar dari terowongan. Episode 6188 Desahan Song Changsheng. Setelah sekian lama, Egy keluar dari pintu pembatas. Dia tampak tidak terluka, tapi dia sangat lemah, tapi dia jauh lebih baik sekarang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sebelumnya, itulah sebabnya butuh waktu lama baginya untuk keluar. Biasanya, dia harus terus istirahat, tapi dia mengkhawatirkan Chu Feng, jadi dia memaksakan diri keluar begitu dia bisa bergerak. Tapi sebelum dia mendekati Chu Feng, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tapi ada senyuman meyakinkan di wajah pucatnya. Dia bisa merasakan kondisi Chu Feng jauh lebih baik dari sebelumnya. Nak, kamu sangat berani. Jadi kamu bisa diberi tantangan khusus. Kamu tidak akan gagal dalam tantangan ini. Selama kamu menerimanya, luka Chu Feng akan dirawat dengan lebih baik. Dalam tantangan ini, Anda akan menderita serangan mental. Jika Anda tidak tahan, Anda akan mati. Suara itu terdengar lagi di sini. Tapi sebelum Egy sempat menjawab, suara pedang Asura terdengar. Sudah cukup, gadis kecil, nyawa Chu Feng telah terselamatkan. Untuk membuatnya pulih, kita bisa mencari cara lain. Namun, Egy sama sekali mengabaikan pedang Asura. Sebaliknya, dia berkata, saya menerimanya. Setelah mengatakan itu, Egy berbalik dan berjalan ke gerbang roh dunia lagi. Tapi setelah Egy pergi, pedang Asura terbang keluar dari tubuh Chu Feng, dan dia sangat marah. Itu dia, apakah kamu benar-benar ingin menyiksa gadis kecil ini sampai mati? Gadis kecil ini akan mati karena penyiksaanmu. Aku akan membunuhmu dengan satu tebasan pedangku. Begitu pedang Asura mengucapkan kata-kata ini, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan seorang wanita paruh baya mengenakan jubah hitam dengan rambut putih keluar. Wajah wanita itu dipenuhi bekas luka, yang sepertinya tidak dapat disembuhkan, jadi dia terlihat sedikit menakutkan. Wanita itu memiliki niat membunuh yang sangat kuat, dan auranya bahkan lebih luar biasa. Dia memiliki keyakinan mutlak, bahkan ketika dia melihat pedang Asura, ekspresinya tidak berubah. Kenapa? Selama ini kalian bersama dan punya perasaan?
Tanya wanita berjubah hitam itu. Dan suaranya sama persis dengan suara yang selama ini terdengar di sini. Saya pikir saya memiliki hati yang keras. Tapi aku tidak menyangka akan ada orang yang lebih keras hati dari raja ini. Atas nama menyelamatkan Chu Feng, aku berulang kali menyiksa gadis kecil ini. Hal yang tidak manusiawi seperti ini, aku tidak tahan lagi. Inilah maksud tuanku, kata wanita itu. Tuan yang mana? Pedang Asura bertanya. Ruangan itu menggeliat lagi, dan seorang wanita cantik dengan gaun putih keluar. Tuan, Anda di sini juga. Melihat orang ini, nada bicara pedang Asura menjadi sopan. Karena wanita berbaju putih inilah yang memasukkan pedang Asura ke tubuh Chu Feng di tempat warisan keajaiban. Dia telah banyak membantu Chu Feng selama ini, tapi ngomong-ngomong, temperamennya jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Ini adalah kesempatan langka. Semangatnya perlu ditempa, jika tidak, akan ada bahaya tersembunyi dalam kultivasinya di masa depan. Agak kasar, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak berada di dunia roh Asura sekarang, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk melatihnya. Terlebih lagi, sekarang, dia memiliki keyakinan terhadap Chu Feng di dalam hatinya. Keyakinan ini akan membangkitkan potensi kekuatan tubuh. Sekalipun dia tidak tahan, dia mampu menanggungnya. Menempa semangatnya saat ini akan memberikan efek yang lebih baik. Wanita berbaju putih itu memberikan alasannya. Pedang Asura juga tidak banyak bicara. Ia tahu betul bahwa orang dewasa ini ada di sini dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Belum lagi 8 sungai surgawi, bahkan di dalam sungai surgawi ke-9 tidak ada rasa takut. Saat ini, wanita berbaju putih mengarahkan pandangannya ke arah dinding air laut. Itu jelas sebuah tembok, tapi matanya sepertinya mengagumi sesuatu. Karena pandangannya menembus lautan pembunuh, melintasi langit berbintang, dan terkunci di tempat yang sangat jauh. Hanya ada sedikit dunia di langit berbintang yang kosong itu, dan hampir tidak ada dunia yang memancarkan cahaya. Gelap dan aneh. Faktanya, ada langit berbintang lain yang tersembunyi di langit berbintang itu. Itu adalah ruang luas tempat Song Changsheng berada. Di ruang yang luas di dunia besar yang sebanding dengan alam atas Pingyuan, terdapat jurang selebar puluhan ribu meter dan tanpa dasar. Tiba-tiba, dunia berguncang dan debu beterbangan. Setelah kekuatan menghilang, Anda dapat melihat jurang baru muncul. Perspektif diperluas untuk memungkinkan penemuan. Jurang yang besar dan dalam itu ada di seluruh dunia. Itu bukanlah jurang, tapi bekas-bekas pedang dan kapak. Nyatanya, dunia ini masih bisa eksis bukan hanya karena terlalu besar, tapi juga karena jauh dari bilah pedang dan kapak. Melihat sekeliling, tidak jauh dari dunia besar ini, ada banyak kerikil yang berterbangan dan tersebar di langit berbintang. Dunia yang semula lengkap kini hancur total. Semuanya disebabkan oleh 2 angka. Itu adalah Song Changsheng dan wanita berjubah putih yang memegang pedang perunggu. Keduanya awalnya mengamati alam atas Pingyuan. Setelah mengetahui bahwa tidak mungkin untuk melihat asal-usul cahaya keemasan di alam atas Pingyuan, mereka mulai bertarung. Baru kemudian bayangan emas besar muncul di alam atas Pingyuan sehingga mereka berdua berhenti sebentar untuk mengamati lagi. Setelah pedang raksasa hitam bertuliskan Asura membunuh bayangan emas, mereka masih tidak bisa melihat menembus alam atas Pingyuan, jadi mereka bertarung lagi. Telah berjuang sampai sekarang. Setiap tebasan dari keduanya memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan dunia. Dunia seukuran alam bawah akan hancur setelahnya. Dunia seukuran dunia fana bisa hancur total hanya dengan satu tebasan. Bahkan dunia yang sebanding dengan dunia atas masih akan terpotong-potong.
Hanya dunia besar yang sebanding dengan alam atas Pingyuan yang dapat menahan serangan itu. Tentu saja, itu juga terlalu jauh dari pertarungan antara keduanya. Jika lebih dekat, itu pasti sudah hancur sejak lama. Kekuatan pertarungan keduanya benar-benar mengejutkan langit berbintang, jauh melampaui perbandingan kelahiran dewi-dewi di alam atas Pingyuan. Artinya, ruang luas di mana mereka berdua berada benar-benar di luar jangkauan dunia. Jika tidak, kekuatan pertarungan antara keduanya akan membanjiri sensasi yang disebabkan oleh kelahiran sang dewi. Saat ini, bilah besar berbentuk kapak sedang bergerak cepat di dalam kehampaan. Luas bilah berbentuk kapak ini sebenarnya sebanding dengan alam atas. Tapi cahaya pedang muncul, dan bilah besar berbentuk kapak berubah menjadi badai kekuatan dan tersebar ke segala arah. Itu adalah wanita berjubah putih. Matanya masih kosong, tanpa bola mata, dan rambut panjangnya berkibar, seram seperti hantu. Tapi hantu jahat itu tidak seseram dia. Bagaimanapun, pedang raksasa berbentuk kapak tadi dapat dengan mudah menembus dunia luas alam atas Pingyuan. Namun wanita berjubah putih ini bisa mematahkannya dengan mudah. Setelah mematahkan pedang raksasa berbentuk kapak itu, wanita itu tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia memasukkan pedang perunggu itu ke dalam sarungnya. Melihat ini, Song Changsheng pun langsung berhenti. Wanita itu melirik ke langit berbintang di kejauhan. Mengikuti garis pandang wanita itu, di langit berbintang jauh dari sini, ada bunga teratai putih, memancarkan cahaya redup. Kamu bisa mengambilnya. Tapi kamu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan, jika tidak itu akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, wanita berjubah putih itu berbalik dan menghilang ke langit berbintang. Song Changsheng melangkah pelan, dan dalam sekejap, dia melintasi langit berbintang yang jauh dan sampai ke teratai. Dia mengeluarkan pot bunga yang memancarkan aura kuno. Bahkan tanah di dalamnya berkilauan seperti kristal. Ia menempatkan teratai putih yang tumbuh di atas langit berbintang ke dalam pot bunga ini. Begitu teratai dimasukkan, ia melepaskan kekuatan yang kuat. Pot bunga itu bergetar, dan terlihat jelas bahwa ia tidak dapat menahan kekuatan teratai. Melihat ini, Song Changsheng buru-buru mengeluarkan vas giok lainnya. Saat vas giok dibuka, aroma aneh keluar. Hanya dengan menciumnya saja sudah bisa memperpanjang umur. Dan dia menuangkan seluruh air di botol giok ke dalam pot bunga. Saat itulah teratai putih menjadi tenang. Dengan objek ini, kemampuan mengendalikan api kabut jiwa Xiao Miao Miao akan semakin ditingkatkan, dan tingkat kultivasi akan meningkat pesat. Song Changsheng menunjukkan senyuman puas, segera berdiri, dan melihat ke arah wanita itu pergi, dengan kerinduan di matanya. Yang dirindukan bukanlah wanitanya, melainkan arah kemana wanita itu pergi. Arah itu lebih dalam ke ruang luas ini, dan dia tidak tahu apa sebenarnya yang ada di sana. Namun yang pasti hanya dengan datang ke sini, ia telah menemukan banyak harta karun yang sulit ditemukan di luar. Pasti ada lebih banyak hal baik di kedalaman langit berbintang yang luas ini. Namun dia tahu bahwa wanita itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, karena saat dia bertarung dengan Song Changsheng, mata wanita itu selalu kosong. Untungnya, Song Changsheng tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Namun lawan seperti itu tetap membuat Song Changsheng heboh. Sambil bersemangat, Song Changsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kapaknya. Ada retakan di sana, tapi itu bukan retakan yang ditinggalkan oleh wanita tadi. Chu Xuanyuan, mungkin kamu pergi lebih awal. Apakah dunia seni bela diri ini benar atau salah? Sebenarnya cukup menarik. Kami tidak cukup tahu tentang tempat ini. Song Changsheng menghela nafas dalam hatinya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.